Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial config Neovim. Di video sebelumnya kita sudah melakukan config untuk dashboard. Kali ini kita akan melakukan config untuk command string. Apa aja agenda yang akan kita pelajari? Kita akan berkenalan apa itu command nvim, kemudian fitur yang ditawarkan dan contoh confignya. Apa itu command nvim? Command nvim adalah sebuah plugin untuk Neovim yang memudahkan pengguna untuk menambahkan atau menghapus komentar pada teks dengan cara yang lebih intuitif. Fitur command nvim. Dukungan tree-sitter memungkinkan komentar yang lebih akurat berdasarkan struktur kode yang diakses melalui tree-sitter. Kemudian pengulangan dot memungkinkan pengulangan aksi komentar dengan cara yang lebih efisien. Aksi komentar berbasis gerakan, mendukung komentar pada baris kode atau blok, dan berbagai gerakan lainnya seperti ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Pre-post host hook memungkinkan pengguna untuk menambahkan fungsi sebelum dan sesudah aksi komentar. Kemudian pengabaian baris memungkinkan pengguna untuk mengabaikan baris tertentu saat menambahkan atau menghapus komentar berdasarkan regular expression. Nah, untuk melakukan config, teman-teman bisa kunjungi repository command nvim. Kalau misalkan teman-teman buka, di sini ada ilustrasi penggunaannya ya. Ketika di blok, kemudian dibuatkan komen. Nah, seperti ini. Nah, kita akan buat shortcut seperti Visual Studio Code. Ketika kita menekan Ctrl/, maka kita bisa melakukan komentar untuk line tertentu ataupun blok kode tertentu. Kita dengan bantuan plugin ini bisa kita lakukan. Teman-teman silahkan buka lagi terminalnya. Kita akan masuk ke directory config, kemudian nvim. Kita akan buka. Kemudian kita akan buka lagi sidebarnya. Nah, kita tambahkan file baru. Namanya command nvim.lua. Kita buka filenya. Kita tambahkan return. Kemudian kita buka. Kita copy dari sini ya. Nah, kita tinggal copy. Kita tambahkan ke bagian sini. Untuk eventnya saya akan gunakan very lazy supaya ketika ngeload pertama kali dia akan abaikan ya. Kemudian saya akan tambahkan dependensi. Nah, dependensi ini kita bisa lihat ada saran dari pembuatnya untuk menggabungkan dengan ini ya, dengan nvim ts context command string. Nah, di sini ada, nah ini ya. Jadi kita disarankan untuk menggabungkan dengan ini. Ada beberapa yang bisa kita gunakan seperti untuk tsx nih. Nanti detailnya teman-teman bisa baca sendiri di sini keterangan-keterangan terkait dengan itu. Saya tambahkan dependensinya ke sini. Kemudian saya akan tambahkan option. Kita buat function di sini. Kemudian kita returnkan. Kita returnkan sebuah pre-hook. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada pre-hook ya. Nah, ini bisa kita copy. Kita tinggal paste ke sini pre-hooknya. Nah, ini ya. Kemudian kita akan tambahkan untuk key-nya. Saya tambahkan key-nya seperti ini. Kita tambahkan dua buah key. Pertama untuk melakukan komen menggunakan spasi seperti ini. Kemudian kita juga bisa melakukan komen untuk visual block. Jadi kita bisa blok satu area, kemudian kita bisa komen menggunakan ini. Kemudian kita tinggal tambahkan config-nya.
tambahkan config-nya ke sini. Oke, kita save. Nah, sekarang kita akan tambahkan untuk mappingnya dari user, kemudian key map. Nah, sebelumnya kita sudah menambahkan untuk duplicate line atau block line di duplicate, kemudian untuk move ini sudah kita tambahkan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan tambahkan di sini untuk komen ya. Nah, kita akan tambahkan create komen. Kita akan gunakan control plus slash all semua mode ya. Nah, pertama kita akan buat untuk, jadi bisa saja pengguna itu menggunakan selain sistem operasi Windows, Linux ya. Bisa jadi untuk Mac dan bisa jadi menggunakan terminal yang berbeda-beda. Nah, kita akan gunakan beberapa support key mapping. Contohnya di Linux dan juga di Windows Terminal kita bisa menggunakan ini ya, control slash ini kayak underscore bawah terbaca sebagai karakter itu. Tapi di beberapa terminal kita juga bisa menggunakan simbol slash secara langsung. Jadi kita tambahkan keduanya supaya ketika digunakan di terminal yang berbeda pun ini masih bisa jalan. Jadi kita tambahkan dua mapping seperti ini. Sebenarnya ini dengan cara yang sama, control slash, hanya control slash ini di beberapa terminal disimbolkan dengan underscore seperti ini ataupun langsung seperti ini ya. Kita tambahkan beberapa yang lain. Kayak misalkan untuk mode ini, mode insert, ini juga kita tambahkan. Kemudian saya juga akan tambahkan mode insert untuk hanya kursor, posisi kursornya dalam satu line. Jadi kita akan ambil posisi kursornya. Sedang insert mode, kita tambahkan toggle juga. Kemudian kita juga akan menggunakan mode normal. Ini juga sama, kita akan mengambil posisi kursornya. Nah, ini kita ambil posisi kursornya seperti ini ya. Ini untuk control slash-nya kita tambahkan, kita save, kita close ya. Oke, kita tinggal buka lagi. Nah, ini keduanya sudah di clone. Oke, kita close, kita load ulang. Nah, kita akan coba buka, misalkan kita ambil file alpha. Nah, file alpha ya. Pertama saya akan gunakan insert mode. Nah, kemudian saya akan menekan control slash. Nah, ini sudah bisa ya. Saya akan undo. Kemudian ketika normal mode saya tekan control slash juga bisa. Kemudian saya akan memilih blok. Ya, misalkan saya akan blok bagian ini, kemudian saya tekan control slash. Nah, ini sudah bisa ya. Jadi kita bisa blok dan nanti akan dibuat komentar satu blok itu. Kita blok control slash, maka semuanya berjalan, bisa dibuat komen. Oke, untuk shortcutnya sudah berjalan dengan baik. Kita bisa menggunakan shortcut yang biasa dilakukan, terutama teman-teman yang migrasi dari Visual Studio Code, jadi sudah tidak kaku lagi ya. Kita sudah menambahkan mapping seperti kebiasaan di Visual Studio Code, kayak duplicate line, kemudian move line, kemudian comment. Ini bisa kita tambahkan di dalam key mappingnya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.